Assalamualaikum sahabat Nawas Story. Kali ini, kisahnya bukan tentang kelicikan atau kelucuan. Ini adalah kisah ketika Abu Nawas bertemu seorang pengemis, yang ternyata bukan orang sembarangan. Seorang pengemis yang menyimpan cahaya kenabian, dan membawa pelajaran yang mengubah hidup Abu Nawas selamanya. Inilah kisah langka yang tak banyak diketahui orang. Abu Nawas bertemu Nabi Khidir yang menyamar jadi pengemis. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen dari mana kalian berasal. Siang itu, Baghdad seperti panci besar di atas tungku. Udara panas berdesir dari utara, membawa debu halus yang menari di atas jalan-jalan batu. Di tengah hiruk-pikuk pedagang yang berteriak menjajakan dagangan, tampaklah sosok yang tak asing. Abu Nawas, sang penyair sekaligus penasehat raja, berjalan santai sambil membawa sekeranjang roti. Ia baru saja keluar dari istana setelah menghibur Raja Harun al-Rashid dengan syairnya yang jenaka namun tajam. Sebagai tanda terima kasih, sang raja memberinya sekeranjang roti madu yang harum. Abu Nawas menentengnya sambil bersiul pelan, sesekali menyapa orang-orang di pasar yang sudah mengenalnya. Namun, di tengah keramaian itu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang berbeda. Di sudut jalan, di bawah bayangan tembok tua, duduk seorang pengemis tua bersandar lemah. Pakaiannya compang-camping, rambutnya berdebu, dan tangannya gemetar menengadah. Tak ada yang memperhatikannya. Orang-orang berlalu begitu saja, sibuk dengan urusannya. Abu Nawas berhenti. Ia memandang pengemis itu cukup lama. Kasihan, gumamnya. Di tengah kota yang megah ini, masih ada yang lapar. Ia menghampiri dengan langkah tenang, lalu berkata, "Assalamualaikum, wahai orang tua." Pengemis itu mengangkat wajahnya. Matanya sayu, tapi ada kilau lembut di sana. "Waalaikumsalam, wahai anak muda." Abu Nawas tersenyum, lalu duduk bersila di depannya. "Ini untukmu," katanya sambil memberikan 2 potong roti madu. "Rezeki ini datang dari raja, semoga membawa berkah." Pengemis itu menerima roti itu, namun tidak segera memakannya. Ia justru menatap Abu Nawas dalam diam. Pandangannya dalam sekali, seolah menembus lapisan hati. Lalu dengan suara tenang ia berkata, "Terima kasih, wahai Abu Nawas. Tapi aku tidak lapar akan roti." Abu Nawas terkejut. "Tidak lapar? Bukankah engkau pengemis?" Pengemis itu tersenyum samar. "Yang lapar bukan perutku, tapi jiwamu." Kening Abu Nawas berkerut. "Jiwaku lapar? Aku baru saja makan pagi tadi." Pengemis itu tertawa kecil. "Makan untuk tubuh, bukan untuk jiwa. Kau terlalu sibuk menghibur raja hingga lupa menghibur hatimu sendiri." Ucapan itu menusuk Abu Nawas. Ia merasa seolah sedang dihakimi tanpa tahu alasan. "Wahai orang tua," katanya perlahan, "kau berbicara seolah mengenalku." "Aku mengenalmu lebih dari yang kau kira," jawab pengemis itu. "Engkau adalah orang yang dicintai Allah karena kecerdikanmu, tapi bisa juga diuji karena kecerdikan itu." Abu Nawas terdiam. Hanya sedikit orang yang berani bicara seperti itu kepadanya. Biasanya orang akan memujinya, atau takut pada kelicinan lidahnya. Tapi pengemis ini berbeda. Suaranya lembut, tapi setiap kata seperti mengguncang hati. "Siapakah engkau sebenarnya?" tanya Abu Nawas akhirnya. Pengemis itu menatap langit sejenak. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga kering dari taman kota. Lalu ia berkata pelan, "Namaku hanya untuk yang siap mendengarnya." Abu Nawas tersenyum miring. "Kalimatmu seperti teka-teki. Aku ini orang biasa, bukan peramal." Pengemis itu membalas, "Tapi hatimu bukan hati orang biasa. Kau tahu, terkadang kebijaksanaan datang dalam rupa yang tak disangka." Abu Nawas terdiam lama. Ada sesuatu dalam suara orang tua itu, campuran antara kelembutan dan keagungan. Tiba-tiba pengemis itu menunduk dan berkata, "Abu Nawas, bolehkah aku bertanya padamu?" "Tentu, silakan." "Jika Allah memberi 2 pilihan, hidup dalam kemiskinan tapi dekat dengannya, atau hidup dalam kemewahan tapi jauh darinya, mana yang akan kau pilih?" Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab ringan, "Tentu aku pilih yang pertama. Tapi kalau boleh jujur, aku akan minta yang ketiga, kaya tapi tetap dekat dengan Allah." Pengemis itu tertawa kecil. "Ah, itu jawaban khasmu. Cerdas tapi belum selesai. Kau masih berpikir dengan logika dunia." Abu Nawas balas tertawa.
Tapi bukankah Allah Maha Kaya? Mengapa aku tak boleh minta keduanya? Karena bukan kekayaan yang membuat orang jauh dari Allah, jawab pengemis itu, melainkan rasa memiliki yang menutupi mata hatinya. Kata-kata itu membuat Abu Nawas terpaku. Ia menunduk, lalu menghela napas panjang. Engkau benar, wahai orang tua. Pengemis itu berdiri perlahan, tubuhnya gemetar, tapi langkahnya mantap. Kelak kita akan bertemu lagi, katanya sambil menepuk pundak Abu Nawas. Dan ketika saat itu tiba, jangan hanya melihat dengan mata, tapi juga dengan hati. Abu Nawas hendak bertanya lebih lanjut, tapi orang tua itu sudah berjalan menjauh, menyusuri keramaian pasar. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap di balik debu jalan. Abu Nawas masih duduk di sana, menatap 2 potong roti di tangannya. Pengemis aneh, gumamnya. Tapi ucapannya, seperti nasihat dari langit. Ia pun pulang ke rumahnya di pinggiran kota Baghdad, tapi sepanjang jalan, pikirannya terus dihantui satu kalimat. Yang lapar bukan perutmu, tapi jiwamu. Malam itu, Abu Nawas tak bisa tidur. Ia menatap bintang-bintang di langit Baghdad sambil memegang sepotong roti madu yang belum dimakannya. Entah mengapa, rasanya roti itu kini lebih berharga dari emas istana. Malam telah larut di Baghdad. Angin lembut berembus dari arah sungai Tigris, membawa aroma lembab tanah dan desiran suara serangga malam. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya yang kecil, menatap langit berbintang sambil memegang secangkir teh panas. Sejak pertemuannya dengan pengemis tua di pasar siang tadi, hatinya tak tenang. Biasanya, ia akan tertawa sendirian mengingat lucon-luconnya di istana, atau menulis syair tentang kehidupan. Tapi malam itu, pikirannya sibuk menimbang kata-kata pengemis itu. Yang lapar bukan perutmu, tapi jiwamu. Ia mengulang-ulang kalimat itu seperti doa, hingga perlahan matanya terasa berat. Ia masuk ke dalam rumah, berbaring di tikar, dan tertidur tanpa sadar. Namun dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di padang luas yang tak bertepi. Langit di atasnya berwarna keemasan, dan di kejauhan mengalir sungai yang jernih bercahaya seperti perak. Di tepi sungai itu berdiri sosok yang mengenakan jubah hijau lembut. Wajahnya memancarkan ketenangan luar biasa. Sosok itu menatap Abu Nawas dengan senyum yang menyejukkan hati. Abu Nawas, katanya, engkau mencari jawaban di istana, tapi kebenaran justru menunggu di tepian sungai. Abu Nawas mendekat, lalu bertanya, siapakah engkau? Sosok itu tersenyum. Engkau telah melihatku hari ini, tapi tidak mengenaliku. Abu Nawas terkejut. Pengemis itu, apakah engkau? Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba seluruh langit bersinar terang. Suara gemericik air berubah menjadi lantunan yang lembut, seperti zikir tanpa akhir. Carilah aku bukan dengan mata, tapi dengan hati yang bersih dari pamrih. Cahaya semakin kuat hingga Abu Nawas tak sanggup menatapnya. Ia menunduk, menutup mata, dan seketika terbangun dari tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi udara di sekeliling terasa sangat dingin. Ia melihat keluar jendela. Fajar belum datang, tapi cahaya bulan masih menggantung di atas sungai Tigris yang tampak dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jubahnya dan melangkah keluar rumah. Langkahnya membawanya ke tepian sungai. Airnya berkilau di bawah sinar bulan, dan suara arusnya seolah memanggil. Abu Nawas duduk di batu besar di tepi sungai itu, menatap pantulan bintang di permukaan air. Ia berbicara sendiri, lirih. Wahai Allah, aku sering merasa pandai, tapi mengapa rasanya kosong di dalam hati? Apakah ini yang dimaksud pengemis itu? Lapar jiwa. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seruling samar. Suara itu datang dari arah perkampungan nelayan di seberang sungai. Nada-nadanya lembut dan menenangkan. Abu Nawas memejamkan mata, membiarkan hatinya larut dalam irama itu. Beberapa menit kemudian, suara langkah mendekat. Seorang pemuda berpakaian lusuh datang membawa tempayan air. Ia melihat Abu Nawas dan menyapanya. Wahai Tuan, mengapa engkau duduk sendirian di sini malam-malam begini? Abu Nawas tersenyum. Aku sedang mencari sesuatu yang hilang. Pemuda itu meletakkan tempayannya. Apa yang hilang? Uang? Emas? Abu Nawas menggeleng. Tidak. Yang hilang adalah kedamaian. Pemuda itu mengerutkan kening. Kedamaian? Aku tak tahu di mana menjual itu, Tuan. Abu Nawas tertawa kecil. Tidak ada yang bisa menjualnya.
karena ia tumbuh di dalam hati, bukan di pasar. Pemuda itu memandang Abu Nawas lama. Kau bicara seperti orang bijak tapi kelihatan bingung. Ya, jawab Abu Nawas, karena kadang kebijaksanaan lahir dari kebingungan yang panjang. Mereka berdua tertawa bersama, tapi di dalam tawa itu ada rasa sepi yang aneh. Abu Nawas menatap air sungai dan melihat pantulan wajahnya. Entah mengapa, dalam pantulan itu ia seperti melihat wajah pengemis tua itu lagi, tersenyum dengan damai. Ia berbisik, apakah itu engkau, wahai orang tua misterius? Angin berhembus, dan air sungai beriak lembut, seolah menjawab. Abu Nawas lalu mengambil air dengan tangannya, mencipratkan ke wajahnya, dan berkata, jika engkau mengirim utusan MU dalam rupa pengemis, maka jangan biarkan aku buta oleh kesombongan. Ia kembali ke rumah saat fajar mulai menyingsing. Burung-burung mulai berkicau, dan sinar mentari menyentuh atap-atap Baghdad. Tapi di hati Abu Nawas, sesuatu telah berubah. Ia duduk di tikar, menulis di atas kertas. Hidup adalah perjalanan antara kenyang dan lapar, kaya dan miskin, tahu dan tidak tahu. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika hati merasa sudah cukup bijak untuk berhenti mencari. Setelah menulis itu, ia tersenyum. Namun entah mengapa, perasaan rindu tiba-tiba muncul di dadanya. Rindu untuk kembali bertemu dengan pengemis tua itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Besok, aku akan mencarinya di pasar Baghdad. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dia. Dan malam itu, sebelum tidur, Abu Nawas berdoa dengan suara pelan. Wahai Allah, jika engkau hendak menegurku, tegurlah dengan lembut. Aku hanyalah hamba MU yang belajar memahami arti rendah hati. Angin fajar menyapu wajahnya, membawa kesejukan yang menenangkan. Hari baru telah menunggu, dan bersama hari itu, petualangan baru Abu Nawas akan dimulai. Pagi itu, Baghdad diselimuti kabut tipis. Matahari baru saja muncul dari balik menara masjid, menyinari kota yang perlahan hidup kembali. Abu Nawas berjalan cepat menuju pasar, dengan jubah coklat khasnya dan senyum kecil di wajah. Namun, kali ini senyumnya tidak seperti biasanya. Ada rasa ingin tahu yang dalam bercampur kegelisahan di hatinya. Ia bertekad mencari pengemis tua yang kemarin menegurnya dengan kata-kata penuh makna. Yang lapar bukan perutmu, tapi jiwamu. Kalimat itu terus bergema di telinganya seperti zikir yang tak henti. Setibanya di pasar, suasana sudah ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan kurma segar, penjual rempah menabur kayu manis ke udara, dan anak-anak kecil berlarian sambil membawa kendi. Abu Nawas menatap ke sekeliling, mencari sosok tua dengan jubah lusuh yang kemarin duduk di bawah tembok. Tapi tempat itu kini kosong. Ia bertanya pada seorang pedagang roti yang tokonya tak jauh dari situ. Wahai sahabat, kemarin ada seorang pengemis tua duduk di sini. Apakah engkau melihatnya pagi ini? Pedagang itu mengerutkan kening. Pengemis tua? Tidak ada siapapun di situ. Wahai Abu Nawas, aku berjualan sejak subuh. Tak ada orang duduk di sana. Abu Nawas menatap tanah. Bekas duduk itu masih ada, seolah seseorang pernah bersandar di sana semalam. Anehnya, di tempat itu tumbuh setangkai rumput hijau segar, padahal tanah pasar itu kering dan berdebu. Ia berjongkok, menyentuh rumput itu, dan tiba-tiba tercium aroma harum yang aneh, bukan bau tanah, tapi seperti aroma daun yang baru dipetik setelah hujan. Subhanallah, atau harus kukatakan, Subhanaka ya Allah, gumamnya pelan. Pedagang roti menatapnya heran. Ada apa, wahai Abu Nawas? Tak apa, jawabnya. Hanya saja, mungkin pengemis itu bukan orang sembarangan. Abu Nawas kemudian melangkah lebih jauh ke dalam pasar, menanyai beberapa orang lain. Tapi semua memberikan jawaban yang sama. Tidak ada yang melihat pengemis tua itu. Seorang penjual air bahkan berkata, aku duduk di sini setiap hari, wahai Abu Nawas. Kalau memang ada orang tua berpakaian compang-camping, pasti aku tahu. Tapi aku tak pernah melihatnya. Semakin lama, Abu Nawas semakin yakin bahwa pengemis itu bukan manusia biasa. Ia duduk di bangku batu dekat air mancur pasar, menatap keramaian yang berlalu lalang. Dalam hatinya, ia berkata, wahai Allah, apakah engkau mengirim utusan MU dalam rupa orang miskin, agar aku belajar menundukkan hati? Di saat itu juga, seorang anak kecil datang menghampirinya. Anak itu membawa kendi kecil berisi air. Wajahnya bersih, dan matanya bening seperti air sumur. Ia berkata, wahai Tuan,
Pengemis yang kau cari meninggalkan sesuatu untukmu. Abu Nawas menatap heran. Kau mengenalnya? Anak itu mengangguk. Ia menitipkan ini padaku sebelum pergi. Dari balik pakaiannya, si anak mengeluarkan sehelai daun hijau. Daun itu tidak layu sama sekali, meski matahari Baghdad sudah terik sejak pagi. Di permukaannya, terlihat tulisan halus yang seolah terpahat oleh cahaya. Carilah aku di antara air yang tidak mengalir dan bayangan yang tidak hilang. Abu Nawas membaca tulisan itu berulang-ulang. Air yang tidak mengalir? Bayangan yang tidak hilang? Apa maksudnya? Anak kecil itu tersenyum. Katanya, engkau akan tahu jawabannya bila berhenti menggunakan akal dan mulai mendengar dengan hati. Sebelum Abu Nawas sempat bertanya lebih jauh, anak kecil itu sudah berlari pergi, menghilang di antara kerumunan. Abu Nawas mengejarnya, tapi tak berhasil. Anehnya, tak seorang pun di pasar melihat kemana anak itu pergi. Ia berdiri di tengah pasar dengan helai daun itu di tangannya, dan hatinya terasa bergetar. Air yang tidak mengalir. Ia menggumam. Bukankah itu air yang tenang? Dan bayangan yang tidak hilang, hanya bisa ada di bawah cahaya yang abadi. Seketika pikirannya tertuju pada sungai Tigris, tempat ia duduk semalam. Ia pun bergegas kembali ke sana. Di tepi sungai Tigris, angin sore berhembus pelan. Abu Nawas berdiri di atas batu besar, menatap permukaan air yang berkilau keperakan. Ia melihat bayangannya sendiri di sana, bergoyang bersama riak kecil. Bayangan yang tidak hilang, gumamnya. Apakah itu berarti aku harus melihat bukan pada air, tapi ke dalam diri? Ia berjongkok dan menatap lebih dalam kepantulan air. Anehnya, bayangan di permukaan itu perlahan berubah. Wajahnya sendiri perlahan memudar, berganti dengan wajah pengemis tua yang tersenyum lembut. Abu Nawas tersentak, tapi tidak takut. Ia hanya terpaku, lalu bertanya lirih, "Siapakah engkau sebenarnya?" Dari pantulan itu, terdengar suara lembut, bukan dari mulut, tapi dari hati. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya hamba Allah yang datang untuk menegurmu agar kau tidak tersesat dalam kebijaksanaanmu sendiri." Abu Nawas merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menunduk, air matanya menetes tanpa sadar. "Apakah engkau Khidir?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Pantulan itu tersenyum, lalu memudar seperti kabut yang disapu angin. Air sungai kembali tenang. Abu Nawas jatuh bersimpuh di tepi sungai. Ia menangis tanpa tahu kenapa. Ada rasa malu, haru, dan syukur yang bercampur menjadi satu. "Ya Allah," bisiknya, "aku sering mencari kebesaran MU di istana, padahal engkau menemuiku di jalanan." Ia memungut sehelai daun itu dan menyimpannya di balik jubahnya. "Baiklah," katanya perlahan. "Jika memang aku harus belajar, aku akan mencarinya bukan dengan mulut, tapi dengan hati." Malam itu, ia pulang dengan langkah ringan. Namun di dadanya, ada getaran halus, seolah seseorang sedang memanggilnya dari jauh, dari dunia yang tidak terlihat. Dan sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai penyair jenaka. Ia mulai dikenal sebagai orang yang sedang mencari kebenaran dengan cara yang tak biasa. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sunyi yang aneh bagi Abu Nawas. Ia masih datang ke istana seperti biasa, bercanda dengan Raja Harun al-Rashid, menghibur dengan syair dan teka-teki. Namun di balik senyum dan kecerdikannya, ada sesuatu yang lain, rasa haus akan makna. Setiap malam, ia kembali ke sungai Tigris, duduk di tempat yang sama, menatap air yang memantulkan bintang-bintang. Ia menunggu, entah siapa, entah apa. Ia hanya tahu, hatinya seperti dipanggil. Suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama menggantung di atas sungai, angin tiba-tiba berhenti. Air Tigris yang biasanya beriak tenang kini tampak memantul terang seperti cermin besar. Abu Nawas merapatkan jubahnya, lalu berkata pelan, "Wahai pengemis tua, jika engkau benar-benar utusan Allah, tunjukkan dirimu padaku malam ini." Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan desiran angin. Ia menghela napas panjang. "Mungkin aku memang terlalu banyak berharap," gumamnya. Namun belum sempat ia beranjak, dari arah sungai muncul kilatan cahaya lembut. Bukan seperti api, bukan pula seperti lampu, tapi cahaya yang menenangkan hati. Cahaya itu perlahan berubah wujud menjadi sosok lelaki berwajah teduh, berjubah hijau, dan berdiri di atas air tanpa tenggelam sedikitpun. Abu Nawas membeku. Matanya terbuka lebar,
tapi hatinya terasa damai. Tidak ada rasa takut, hanya rasa tunduk yang mendalam. Sosok itu tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, engkau telah mencari dengan sabar. Maka kini saatnya engkau melihat dengan mata hati." Abu Nawas menunduk. Suaranya bergetar. "Apakah engkau Nabi Khidir?" Sosok itu mengangguk perlahan. "Benar, aku adalah Khidir, hamba Allah yang diberi ilmu dari sisinya. Aku datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengajarkan apa yang telah engkau lupakan." Air matanya menetes tanpa sadar. Abu Nawas bersujud di tepi sungai, tubuhnya gemetar. "Wahai Khidir, aku hanyalah hamba yang penuh kelalaian. Aku sering merasa pandai, tapi sering pula lupa kepada Zat yang Maha Bijaksana." Khidir mendekat, langkahnya di atas air seolah di atas tanah. Ia berdiri di hadapan Abu Nawas dan berkata, "Bangkitlah, wahai Abu Nawas. Ilmu tidak turun pada orang yang bersujud karena takut, tapi pada orang yang tunduk karena cinta." Perkataan itu membuat Abu Nawas terdiam lama. Ia bangkit perlahan, menatap wajah Khidir yang bercahaya lembut. "Wahai Khidir," katanya lirih, "mengapa engkau menemuiku? Aku bukan nabi, bukan wali, bahkan bukan orang saleh. Aku hanyalah pelawak istana." Khidir tersenyum. "Karena kadang Allah menitipkan hikmah kepada orang yang tak disangka. Engkau memiliki hati yang ringan, tapi jujur. Engkau menertawakan dunia, tapi di balik tawamu ada rasa haus akan kebenaran. Itulah sebabnya aku diutus untuk menegurmu, bukan untuk merendahkanmu, tapi untuk membimbingmu agar tidak tersesat oleh kebijaksanaanmu sendiri." Abu Nawas menunduk dalam-dalam. "Lalu apa yang harus kulakukan, wahai Khidir?" Khidir menatap air sungai yang berkilau. "Belajarlah melihat tanda-tanda Allah bukan hanya di kitab atau di istana, tapi juga di antara orang miskin, di wajah anak kecil, di aliran sungai, bahkan di dalam kesunyian hatimu. Setiap makhluk adalah ayat yang hidup, dan siapa yang membacanya dengan jujur akan menemukan jalan pulang." Abu Nawas memejamkan mata, meresapi kata-kata itu. Angin berembus lembut, membuat air sungai beriak kecil. Kemudian Khidir berkata lagi, "Engkau telah diberi karunia lidah yang fasih dan akal yang tajam. Gunakan keduanya bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengingatkan manusia agar tak terperangkap dalam kebodohan yang tersembunyi, kesombongan." Abu Nawas mengangguk. "Aku mengerti, wahai Khidir." Namun Khidir melanjutkan dengan nada lembut, "Belum. Kau belum mengerti sepenuhnya. Ilmu sejati bukan diucapkan, tapi dijalani. Ujian akan datang kepadamu dalam waktu dekat, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan apakah hatimu telah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh." Abu Nawas terkejut. "Ujian? Ujian apa, wahai Khidir?" Khidir tersenyum samar. "Ujian yang datang dari tempat yang paling kau cintai." Belum sempat Abu Nawas bertanya lagi, tubuh Khidir perlahan diselimuti cahaya hijau. Ketika ujian itu datang, suaranya bergema lembut, "Ingatlah bahwa Allah lebih dekat dari segala yang kau miliki. Jangan mencarinya di langit, karena ia bersemayam di dalam hatimu." Cahaya itu semakin terang, lalu lenyap seketika, meninggalkan keheningan yang dalam. Air sungai kembali beriak, dan angin malam berembus pelan di wajah Abu Nawas. Ia duduk lama di sana, tak bergerak. Dadanya bergetar, matanya basah, tapi hatinya terasa damai. Ia tahu, pertemuan itu bukan mimpi. Ia benar-benar melihat Nabi Khidir dengan mata dan hatinya sendiri. "Ujian yang datang dari tempat yang paling aku cintai," gumamnya. Ia menatap jauh ke arah kota Baghdad, tempat istana berdiri megah di bawah cahaya bulan. Dan tiba-tiba, ia tahu, ujian itu pasti ada hubungannya dengan Raja Harun al-Rashid, orang yang paling menghargainya sekaligus paling mengujinya. Abu Nawas berdiri, menatap sungai Tigris sekali lagi. "Wahai Allah," katanya perlahan, "jika ujian itu datang, berikan aku hati yang sabar dan lidah yang jujur, agar aku tak jatuh karena kesombongan diriku sendiri." Malam itu, ia berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang. Dan dari kejauhan, di atas sungai, seberkas cahaya hijau tampak melayang pelan, seolah melindunginya dari kejauhan. Malam telah turun di Baghdad. Udara terasa dingin, namun di hati Abu Nawas ada kehangatan yang aneh, seperti nyala kecil yang tidak padam meski diterpa angin. Ia baru saja mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Seorang pengemis yang ia bantu di pasar ternyata adalah Nabi Khidir, utusan rahasia yang hanya muncul kepada orang yang dipilih Allah
untuk menerima hikmah. Malam itu Abu Nawas duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit yang bertabur bintang, sementara di tangannya masih tergenggam selembar daun hijau, daun yang diberikan Nabi Khidir sebelum menghilang tanpa jejak. Ia membolak-balik daun itu perlahan. Tidak layu, gumamnya. Padahal siang tadi panas sekali. Daun itu tetap segar, seolah baru saja dipetik dari taman surga. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara lembut, bukan dari arah tertentu, tapi seolah muncul di dalam hatinya. Wahai Abu Nawas, setiap daun yang hijau mengingatkanmu akan kehidupan yang terus tumbuh, bahkan di tengah padang pasir yang gersang. Abu Nawas menatap ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Ia hanya bisa menunduk, merasakan getaran lembut di dadanya. Ia tahu, itu suara Nabi Khidir. Bukan datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguji sejauh mana Abu Nawas memahami makna pertemuan mereka. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk tidak keluar rumah. Ia hanya duduk di pojok ruangan, menatap segenggam emas pemberian Raja Harun al-Rashid. Selama ini, ia pikir emas itu adalah rezeki. Tapi kini hatinya ragu. Apakah ini berkah, atau sekadar ujian, pikirnya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, tok. Abu Nawas membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang pemuda berpakaian sederhana, namun wajahnya bersinar bersih. Wahai Abu Nawas, katanya, aku mendengar engkau orang yang bijak. Aku ingin bertanya satu hal. Abu Nawas mempersilakannya masuk. Silakan, wahai anak muda. Pemuda itu duduk dan berkata, guru kami mengajarkan bahwa harta dunia itu perlu dijauhi. Tapi bukankah tanpa harta kita tak bisa menolong orang lain? Bagaimana caranya menjaga hati di antara keduanya? Pertanyaan itu menancap dalam dada Abu Nawas. Ia diam sejenak, lalu menjawab, harta itu seperti air laut. Wahai anak muda, ia bisa membuatmu hidup jika kau minum secukupnya, tapi bisa membunuhmu jika kau meneguknya tanpa henti. Pemuda itu mengangguk pelan, tapi kemudian menatap daun hijau di tangan Abu Nawas. Daun itu, apakah engkau tahu maknanya? Tanyanya. Abu Nawas hendak menjawab, namun sebelum sempat berkata apapun, pemuda itu tersenyum dan menghilang seketika, lenyap bagai kabut yang tersapu angin. Daun di tangan Abu Nawas bergetar, lalu memancarkan cahaya lembut kehijauan. Ia tersentak, lalu bersujud. Ya Allah, apakah itu engkau menguji lagi lewat utusan MU? Malam berikutnya Abu Nawas tidak tidur. Ia merenung sepanjang waktu, dan setiap kali ia menutup mata, ia melihat cahaya yang sama. Cahaya lembut dari daun hijau itu. Suara Khidir kembali terdengar di hatinya. Jangan terpesona pada tanda-tanda, Abu Nawas. Karena tanda hanyalah jembatan, bukan tujuan. Tujuanmu adalah hati yang tenang dalam mengingat Allah. Air mata mengalir di pipi Abu Nawas. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi cerdik di hadapan manusia, tapi belum cukup tulus di hadapan Tuhannya. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke pasar tempat pertama kali bertemu pengemis itu. Tempat itu kini sepi, tapi di sudut yang sama ia menemukan seorang anak kecil sedang menangis kelaparan. Tanpa ragu, Abu Nawas berjongkok dan memberikan roti terakhir yang ia bawa. Anak itu tersenyum, lalu berkata pelan, hikmah itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Abu Nawas tertegun. Kalimat itu sama persis seperti yang diucapkan Nabi Khidir waktu itu. Ia menatap anak kecil itu, tapi dalam sekejap, anak itu pun menghilang. Malam itu Abu Nawas menulis di atas selembar papirus. Kebenaran tidak selalu datang dari istana, tidak juga dari kitab yang tebal. Kadang ia datang dari pengemis, dari anak kecil, atau bahkan dari daun yang tak layu. Karena Allah mengajarkan lewat apapun yang dikehendakinya. Ia menaruh papirus itu di dekat jendela, lalu menatap bintang-bintang di langit Baghdad. Aku tak akan lagi mencari Nabi Khidir, katanya pelan. Sebab aku tahu beliau tidak pergi kemanapun. Hikmahnya kini tinggal di dalam diriku. Angin malam berhembus lembut. Daun hijau itu bergetar, memancarkan cahaya sekali lagi sebelum akhirnya memudar, meninggalkan wangi lembut seperti taman surga. Abu Nawas tersenyum. Hatinya kini damai, karena ia mengerti. Ketika manusia berhenti mencari tanda, barulah ia menemukan makna. Hari berganti minggu, musim semi tiba di Baghdad, dan angin membawa aroma bunga yang baru bermekaran. Daun-daun bergoyang lembut di pepohonan, seolah ikut bernyanyi bersama waktu. Namun di rumah kecil di pinggir kota itu,
Abu Nawas masih duduk di berandanya, memandangi secangkir air mawar yang sudah setengah kering. Ia tidak lagi seperti dulu, tidak sibuk mencari debat, tidak juga haus akan pujian dari raja. Kini ia lebih banyak diam, seakan menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di dinding rumahnya tergantung selembar papirus yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Hikmah sejati bukan pada banyaknya ilmu, tapi pada hati yang tunduk kepada Allah. Abu Nawas membaca tulisan itu setiap pagi, seolah mengingatkan dirinya sendiri agar tak lagi terperangkap dalam kesombongan pengetahuan. Suatu sore, Raja Harun al-Rashid datang berkunjung tanpa pengawal. Ia mengenakan jubah sederhana dan menutupi wajahnya dengan sorban agar tak dikenali orang. Ketika Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat tamunya. "Wahai Baginda," serunya kaget. "Mengapa engkau datang tanpa pengawal?" Raja tersenyum. "Aku datang bukan sebagai raja, tapi sebagai sahabat. Aku mendengar kabar bahwa engkau tak lagi sering datang ke istana. Aku khawatir engkau sakit." Abu Nawas mengundangnya masuk dan menyuguhkan teh mawar. "Aku sehat, wahai Baginda. Hanya saja, aku sedang belajar memahami arti ketenangan." Raja menatapnya lekat-lekat. "Abu Nawas yang kukenal dulu adalah orang yang paling pandai berbicara. Kini engkau malah lebih banyak diam. Apa yang telah mengubahmu?" Abu Nawas menatap ke langit-langit rumahnya sejenak, lalu tersenyum. "Ada seorang pengemis di pasar yang mengajariku tentang arti diam." Raja terkejut. "Pengemis? Apa yang bisa diajarkan pengemis kepadamu?" Abu Nawas menatap mata raja dengan tenang. Bahwa tidak semua yang tampak miskin itu hina, dan tidak semua yang tampak kaya itu mulia. Kadang Allah bersembunyi di balik penampilan yang kita remehkan. Raja termenung. Ia tahu, Abu Nawas bukan sedang bercanda. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh telah berubah dalam dirinya. Beberapa hari setelah itu, Abu Nawas berjalan menyusuri tepi sungai Tigris. Airnya berkilau di terpa cahaya senja, dan burung-burung terbang rendah di atas permukaan. Ia berhenti di sebuah batu besar dan duduk di sana, memandangi pantulan dirinya di air. Dalam keheningan itu, ia berbicara sendiri, pelan namun penuh makna. "Wahai diriku, dahulu engkau mencari kemuliaan lewat kecerdikan. Engkau ingin dikenal bijak, ingin disanjung, ingin dianggap lebih dari orang lain. Tapi kini engkau tahu, semua itu hanya bayangan. Hikmah sejati bukan untuk membuat manusia kagum, tapi agar hatimu dekat dengan Allah." Angin sore berhembus lembut, dan di antara suara gemericik air, Abu Nawas mendengar sesuatu yang sangat halus, seolah suara yang pernah datang dari dalam hatinya dulu. "Kau telah memahami, wahai Abu Nawas. Cahaya itu kini di dalam dirimu." Abu Nawas menunduk, dan air matanya jatuh satu persatu ke permukaan sungai. "Wahai Hidir," katanya pelan, "aku tak akan mencarimu lagi, karena aku tahu, engkau tak pernah pergi. Engkau hanya menyingkapkan apa yang sudah ada di dalam hatiku." Malamnya, Abu Nawas menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya kuningnya menari di dinding rumah. Ia menulis kembali pesan terakhir di papirusnya. Cahaya bukan untuk disembunyikan, dan ilmu bukan untuk dibanggakan. Setiap manusia memiliki bagian dari kebenaran, dan tugasnya hanyalah menjaga agar cahaya itu tidak padam. Ia menaruh pena, lalu berdoa, "Ya Allah, jadikan aku orang yang sederhana dalam dunia, tapi kaya dalam hati. Jadikan setiap langkahku menjadi jalan untuk mengenal MU, bukan untuk dikenal manusia." Setelah itu, ia meniup lampu minyaknya. Namun anehnya, meski api padam, kamar itu tetap diterangi cahaya lembut. Abu Nawas tersenyum dalam gelap. Ia tahu, cahaya itu bukan dari lampu, tapi dari dalam hatinya sendiri. Keesokan harinya, orang-orang Baghdad melihat Abu Nawas berjalan di pasar seperti biasa. Ia tersenyum pada setiap orang yang ditemuinya, menolong siapapun yang membutuhkan tanpa banyak bicara. Tapi ada sesuatu yang berbeda darinya kini. Wajahnya tampak tenang, damai, dan memancarkan sinar lembut yang membuat siapapun merasa tentram berada di dekatnya. Seorang pemuda bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau masih mencari Nabi Hidir?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku tidak mencarinya lagi, karena aku telah menemukannya di dalam setiap hati yang ikhlas." Pemuda itu terdiam. Dan sejak hari itu, nama Abu Nawas tak hanya dikenal sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai penyair hikmah, yang kata-katanya menuntun manusia untuk menemukan Tuhan lewat kesederhanaan. Malamnya, Abu Nawas duduk di beranda rumah.
Angin Baghdad berhembus lembut. Ia menatap bintang-bintang dan tersenyum. "Terima kasih, wahai Khidir," bisiknya. "Engkau datang sebagai pengemis, tapi meninggalkan cahaya abadi di hatiku." Ia belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kitab tebal, tapi bisa datang dari pengemis di jalan, dari anak kecil yang menangis, atau dari daun yang tidak pernah layu. Sejak hari itu, Abu Nawas tak lagi mencari kemuliaan dunia. Ia mencari ketenangan dalam mengingat Allah, dan disitulah ia menemukan cahaya yang abadi. Karena pada akhirnya, Nabi Khidir tak pergi kemana-mana. Beliau hanya menyingkap cahaya yang sudah ada di dalam diri setiap hati yang ikhlas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada sahabatmu. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang kamu ambil dari pertemuan Abu Nawas dan Nabi Khidir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.